Masih pada materi sisa pembagian Cina, dari apa yang sudah saya sampaikan pada sesi sebelumnya, terdapat dua model yang sudah kita selesaikan pada materi sisa pembagian Cina ini. Kami coba preview kembali terkait dengan kedua model yang saya maksudkan tadi. Seperti ini yang sudah kita selesaikan, di mana pada model pertama langkah awal yang kita gunakan adalah melakukan substitusi pada persamaan satu dengan persamaan kedua. Sementara untuk model yang kedua ini kita menggunakan langkah awal, yaitu persamaan satu kita substitusi dengan persamaan yang ketiga. Nah, tugas Anda yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah silahkan Anda menggunakan persamaan kedua dan yang akan disubstitusi dengan persamaan ketiga sebagai langkah awalnya. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan materi yang sama, namun lebih kepada bentuk yang lain. Tentu ada suatu persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, saya sajikan berkaitan dengan review materi sebagai materi pendukung atas kesuksesan terkait dengan penyajian ini. Nah, di sini preview materi kami tekankan kepada 3 aspek. Nah, aspek pertama adalah kongruen. Apa itu kongruen? Dalam sistem modulo dikatakan seperti ini. Ketika saya memiliki 9 modulo 4, maka hasilnya adalah 1. 1 di sini menunjukkan bahwa dia sebagai sisa. Dan di sisi lain kita punya bentuk 13 modulo 4 juga hasilnya adalah 1. Nah, dari kedua hal ini kita bisa mengatakan bahwa ada suatu bilangan 9 dan 13 pada lingkup modulo 4 di mana sisanya adalah sama. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa 9 itu atau 13 itu kongruen dengan 9 dalam modulo 4. Kemudian yang kedua adalah relatif prima. Tentu saudara memahami apa itu bilangan prima. Nah, yang berkaitan dengan relatif prima ini dikatakan seperti ini. Saya memiliki 2 bilangan, yaitu 3 dan 5. Maka kita bisa mengatakan 3 dan 5 ini adalah relatif prima. Hal ini didasarkan karena FPB dari bilangan 3 dan 5 adalah 1. Walaupun kita bisa mengatakan bahwa 1 tidak masuk pada kelompok bilangan prima. Akan tetapi dua bilangan yang FPB-nya sama dengan 1, maka kedua bilangan itu kita katakan sebagai relatif prima. Demikian pula sebaliknya untuk dua bilangan yang lain seperti 12 dan 13. Itu juga kita katakan relatif prima sebab FPB untuk kedua bilangan ini juga sama dengan 1. Nah, kemudian penekanan yang ketiga adalah inverse. Inverse pada modulo kita berikan bentuk solusi atas persamaan 9x kongruen 1 modulo 5. Maka
kita bisa mengatakan bentuk atas solusi ini dapat kita tuliskan 9X dikurangi 1 sama dengan 5K. Yang kemudian kita nyatakan 9X sama dengan 5K ditambah 1. Kemudian kita mencari nilai X-nya yaitu 5K ditambah 1 dibagi 9. Nah, bagaimana proses mencari nilai X ini? Tentu bergantung dari K bilangan bulat. Untuk sembarang K bilangan bulat yang kita substitusikan pada persamaan ini harus ditemukan X bilangan bulat. Sebagai contoh, ketika K saya ganti dengan 0, maka bentuk 5K ditambah 1 hasilnya adalah 1 dibagi 9. Bilangan itu tidak termasuk kepada kelompok bilangan bulat. Oleh karena itu, untuk nilai K sama dengan 0, tidak kita temukan nilai X bilangan bulat. Nah, salah satu contoh nilai X yang menghasilkan bilangan bulat atas inputan nilai K bulat adalah K sama dengan 7 dan kita bisa menemukan nilai X sama dengan 4. Nah, proses ini bisa juga kita sederhanakan dengan opsional yang lain, yaitu 9X kongruen dengan 1 modulo 5. Kita perhatikan pada bilangan 9. Nah, kita sederhanakan 9 yang menggunakan modulo 5. Maka kita akan mendapatkan sisanya adalah 4X kongruen dengan 1 modulo 5. Oleh karena itu, kita bisa cukup menuliskan nilai X-nya adalah 4. Nah, itulah sekelumit berkaitan dengan preview materi yang akan kita gunakan pada pembahasan materi selanjutnya. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan berikan komentar pada kolom chat ini. Oke, baik. Selanjutnya kita perhatikan di sini ada sekumpulan suatu bentuk modulo, di mana ada suatu bilangan yang sama yang kongruen dengan berbagai macam modulo. Nah, di sini kita katakan ada X kongruen dengan A1 dalam modulo M1. Kemudian X juga kongruen dengan A2 modulo M2 dan seterusnya. Maka dikatakan M1, M2, M3 sampai MR ini adalah harus bilangan bulat yang relatif prima. Nah, inilah persyaratan untuk penyajian kita pada kali ini. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa M1, M2 sampai MR adalah bilangan bulat yang relatif prima, maka langkah-langkah berikutnya itu adalah yang pertama, X itu akan memenuhi suatu persamaan. Bagaimana menentukan nilai X dan persamaannya? Yaitu seperti ini. X sama dengan A1 dikalikan M besar 1 kalikan Y1 ditambah A2 M besar 2 kalikan Y2 ditambah sampai AR kalikan MR kalikan YR dalam modulo M. Nah, di sini ada cukup banyak masing-masing untuk variabel yang muncul. Ada M1 besar, ada Y1 kecil. Kemudian ada modulo M. Nah, masing-masing dari variabel ini maka ditentukan sebagai berikut, yaitu menentukan nilai M-nya diperoleh dari hasil perkalian M kecil 1, M kecil 2, M kecil 3, sampai M kecil MR. Nah, M1, M2, M3 ini tidak lain adalah modulo dari masing-masing X yang sebelumnya.
yaitu ada modulo M1, ada modulo M2, ada modulo M3. Maka M1, M2, M3 hasil perkaliannya itu akan menghasilkan suatu M besar. Kemudian berikutnya adalah menentukan M besar 1. Nah, M besar 1 atau M dengan indeks 1 itu ditentukan dengan rumus M besar dibagi MK. Artinya yang tadinya M-nya itu hasil perkalian dari bilangan modulunya, maka untuk menentukan M indeks 1 sama dengan hasil perkalian bilangan modulunya tadi kita bagi dengan bilangan modulo pada masing-masing indeks. Kemudian yang terakhir adalah menentukan Y indeks atau Y1, Y2 sampai YR. Nah, YR ini atau YK ini adalah inverse dari bentuk MK atas modulo M kecil indeks. Saya ulangi kembali, kita harus mencari bentuk inverse atas MK dengan modulo MK indeks. Nah, dalam proses pencarian inverse ini, saudara harus memahami kembali apa yang sudah saya sampaikan pada preview materi sebelumnya tadi. Nah, oleh karena itu, jika memang sudah bisa dipahami dengan baik, kita akan melanjutkan kepada pembahasan contoh soal yang berkaitan dengan sisa pembagian Cina ini, di mana persyaratannya adalah M1, M2, M3, dan seterusnya, tidak lain adalah bilangan bulat yang relatif prima. Nah, saudara mungkin sudah tidak asing lagi berkaitan dengan soal ini. Nah, soal ini saya angkat kembali, dan soal ini pun juga sudah kita bahas, dan tentu jawabannya bilangan yang memenuhi tiga kondisi ini tadi, yaitu apabila dibagi 2 bersisa 1, apabila dibagi 3 bersisa 2, dan apabila dibagi 7 bersisa 3, itu bilangannya adalah 17 sebagai salah satunya. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa jawaban atas persoalan ini itu adalah nilainya bilangan yang dimaksud adalah 17. Kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan konsep yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, langkah pertama kita perlu identifikasi terlebih dahulu apakah memang bilangan-bilangan yang ada di sini itu relatif prima ataukah tidak. Kita perhatikan. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas pada opsional sebelumnya, X dibagi 2 bersisa 1 kita nyatakan dalam bentuk penulisan modulo. Hanya saja modulo yang kita pakai di sini kita menggunakan kongruen, tidak lagi sama dengan. Oke, baik. Ini kondisinya X dibagi 3 bersisa 2 bisa kita tuliskan X kongruen dengan 2 dalam modulo 3. X dibagi 7 bersisa 3 bisa kita katakan X kongruen dengan 3 dalam modulo 7. Nah, sekarang kita identifikasi tadi. Ada M1, M2, M3, di mana masing-masing nilai untuk M1, M2, M3 itu saudara bisa lihat pada bagian modulonya. Sehingga kita dapatkan M1-nya di sini 2, M2-nya adalah 3, dan M3-nya adalah 7. Nah, 3, 2, 7 ini adalah relatif prima. Tentu alasannya saudara sudah paham kenapa kok dikatakan relatif prima.
Salah satu alasannya ya diantaranya adalah FPB antara 2 dan 3 adalah 1. Silahkan nanti identifikasi untuk yang lainnya seperti 2 dan 7, 3 dan 7. Nah, oleh karena itu, karena di sini sudah memenuhi persyaratan pertama yaitu relatif prima, maka untuk menentukan nilai atas suatu bilangan yang kita cari, dalam hal ini kita menggunakan variabelnya adalah X, maka hasilnya adalah A1. A1 ini kita ambil dari persamaan pertama tadi, yaitu X kongruen dengan 1 dalam modulo 2. Maka di sini muncullah 1. Kemudian kita kalikan dengan M indeks 1. Dalam hal ini M besar ya. Kemudian kita kalikan dengan Y kecil indeks 1. Ditambah. Nah, 2 ini berasal dari mana? 2 ini berasal dari persamaan kedua, yaitu X kongruen dengan 2 dalam modulo 3. Sehingga muncullah di sini 2. Nah, 2 dikalikan dengan M besar indeks 2, kita kalikan dengan Y kecil indeks 2. Kemudian kita tambah dengan 3. 3 ini berasal dari mana? 3 ini berasal dari persamaan ketiga tadi, yaitu X kongruen dengan 3 dalam modulo 7. Sehingga kita katakan 3 dikalikan M besar dengan indeks 3 dikalikan Y kecil dengan indeks 3 dalam modulo M. Nah, oleh karena itu, dari persamaan X ini, tentu yang harus kita identifikasi selanjutnya adalah berapakah nilai M besar dengan indeks, kemudian ada Y kecil dengan indeks, kemudian ada M besar. Nah, kita tentukan M besar terlebih dahulu. Ingat bahwa M besar itu merupakan hasil perkalian dari modulonya. Kalau di sini ada modulo 2, modulo 3, modulo 7, maka M itu merupakan hasil perkalian 2 kalikan dengan 3 kalikan dengan 7. Nah, ternyata hasil perkaliannya untuk ketiga bilangan tersebut tidak lain adalah 42. Oke, baik. Sekarang kita coba lanjutkan kembali untuk menentukan nilai M besar indeks. Dalam hal ini ada 3 M besar indeks, yaitu ada M1, M2, dan M3. Tentu saudara masih ingat untuk rumus M besar indeks ini, yaitu kita menggunakan rumus yang ini. M besar indeks 1 sama dengan M besar kita bagi dengan modulo yang pertama. Nah, ingat tadi untuk nilai M besarnya adalah 42. Sementara modulo pada persamaan pertama kan modulo 2. Berarti kita bisa menuliskan di sini 42 kita bagi dengan 2. Hasilnya 21. Nah, kemudian untuk menentukan M2 yaitu kita masih menggunakan M besar, kita bagi dengan modulo yang kedua, yaitu 3. Tadi kan persamaan kedua kan modulo 3. Berarti 42 dibagi 3 hasilnya adalah 14. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk M3. Untuk M3 yaitu masih kita menggunakan M besar, namun ini dibagi dengan bilangan modulo ketiga yaitu 7. Sehingga kita dapatkan M3 M besar ya, M besar indeks 3 hasilnya adalah 42 dibagi 7 sama dengan 6. Nah, sudah kita tentukan nilai M besarnya, kemudian M besar indeks. Nah, tinggal berikutnya adalah Y kecil indeks. Nah, sekarang kita akan menentukan inverse untuk Y kecil indeks atas M besar indeks. Nah, di sini R-nya mulai dari 1, 2, dan 3 ya. Karena tadi kita terdapat 3 persamaan. Sehingga R-nya adalah 1, 2, 3.
Langkah pertama nih, sesuai dengan ketentuannya tadi, untuk menentukan inverse atas Y kecil indeks, maka kita tuliskan di sini MR ini, karena kita di sini mencari Y kecil indeks 1, maka M besar indeks 1 yang kita pakai. Sehingga tadi nilainya M1 ini adalah 21, kemudian kita kalikan dengan Y1 kongruen dengan 1 modulo 2. Maka ini akan memenuhi persamaan sebagaimana materi yang sudah saya berikan pada slide previewnya tadi. Sehingga bentuknya menjadi 21 dikalikan Y1 dikurangi 1 sama dengan 2K. Tentu harus kita cari Y1-nya. Nah, Y1-nya ini diperoleh dari 2K ditambah 1 kita bagi dengan 21. Nah, tentu saudara harus mencari nilai K bilangan bulat seperti apa yang ketika kita substitusikan pada persamaan ini menghasilkan nilai Y1-nya sama dengan bilangan bulat. Nah, ternyata kita mendapatkan nilai Y1-nya itu salah satunya adalah 1. Nah, kenapa 1? Karena kita bisa mengambil untuk K sama dengan 10, sehingga persamaannya ini akan menjadi 2 dikalikan 10 ditambah 1, hasilnya adalah 21. 21 dibagi 21 hasilnya adalah 1. Bagaimana untuk nilai K? Misalnya nih saya pilih K sama dengan 0. Maka persamaan 2K ditambah 1 itu akan menghasilkan 2 dikalikan 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. 1 dibagi 21 itu bukan termasuk kelompok bilangan bulat. Sehingga nilai K sama dengan 0 tidak memenuhi untuk menentukan nilai Y1. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan nih nilai Y1-nya tidak lain adalah 1. Sekarang kita akan lanjutkan ke yang persoalan kedua. Persoalan kedua yaitu kita mencari inverse untuk Y dengan indeks 2. Nah, kita perhatikan, ingat kembali Y dengan indeks 2 ini kita menggunakan M2, yaitu M besar dengan indeks 2. Sehingga kita dapatkan bentuknya adalah 14 Y kecil indeks 2 kongruen dengan 1 dalam modulo 3. Nah, sesuai dengan prosedur yang sebelumnya, maka ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan. Persamaannya tidak lain adalah 14Y2 dikurangi 1 sama dengan 3K. Nah, proses untuk menentukan nilai Y kecil indeks 2 ini tidak lain adalah 3K ditambah 1 kita bagi dengan 14. Sama seperti menentukan nilai Y1, carilah nilai K bilangan bulat yang cocok, yang dapat menemukan nilai Y kecil indeks 2-nya ini adalah bilangan bulat. Nah, ternyata dari hasil perhitungan kita mendapatkan nilai Y2 sama dengan 2. Nah, 2 ini diperoleh dari mana? Diperoleh untuk nilai K-nya itu tidak lain adalah 9. Kita tahu 3 kali 9 itu adalah 27 ditambah 1 sama dengan 28. 28 dibagi 14 sama dengan 2. Nah, kita coba contoh yang lain. Bagaimana untuk K nilainya sama dengan 0? Apakah ditemukan nilai Y bilangan bulat? Kita jawab tidak. Kenapa tidak? Karena bentuk atas persamaan 3K ditambah 1 dibagi 14, ketika nilai K-nya itu kita ganti dengan 0, maka hasilnya adalah 1/14. Nah, 1/14 tidak termasuk kelompok bilangan bulat. Oleh karena itu, nilai Y2-nya tidak lain adalah salah satunya 2. Sekarang kita lanjutkan ke mencari nilai Y kecil indeks 3. Nah,
M3 yang sudah kita temukan tadi adalah 6. Oleh karena itu, kita bisa menyatakan 6Y3 kongruen 1 dalam modulo 7. Prosesnya sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita nyatakan dalam bentuk persamaan. Sehingga kita dapatkan 6Y3 dikurangi 1 sama dengan 7K. Kita cari nilai Y3 sama dengan 7K ditambah 1 dibagi 6. Ternyata yang memenuhi persamaan Y3 yang menghasilkan bilangan bulat atas inputan K tidak lain salah satu diantaranya adalah 7 dikalikan 5 ditambah 1 dibagi 6. Hasilnya adalah 36 dibagi 6, hasilnya adalah 6. Oke, baik. Dari proses ini sudah kita temukan seluruhnya ada M1, M2, M3, Y1, Y2, Y3. Nah, kalau kita menggunakan trik yang sebelumnya sudah disampaikan pada saat preview, bisa kita fokuskan ke sini. Nah, triknya kita bisa menggunakan hukum perkalian ya, yaitu 21Y1 kongruen dengan 1 dalam modulo 2. Kita hanya fokus pada 21 ini. Nah, ingat bahwa 21 modulo 2 itu hasilnya adalah 1. 1Y1 kongruen 1 dalam modulo 2. Sehingga kita dapatkan nilai Y1-nya ini adalah 1. Kemudian 14Y2 kongruen dengan 1 modulo 3. Nah, kita ketahui bahwa 14 modulo 3 itu hasilnya adalah 2. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, dari sini kita bisa mengatakan nilai Y2-nya sama dengan 2. Kemudian, ada 6Y3 kongruen 1 modulo 7. Nah, 6 ini sudah bentuk sederhana. Jadi, tidak lebih dari 7. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan Y3 itu sama dengan 6. Di sini ada salah tulis ya. Silakan nanti saudara ganti dengan sama dengan. Nah, dari proses ini nanti saudara bisa memilih apakah menggunakan opsional yang ini ataupun mau menggunakan trik yang ini. Nah, setelah kita menemukan nilai masing-masing M besar indeks dan Y kecil indeks, ingat kembali terkait dengan persamaan untuk nilai X-nya. Nah, persamaannya itu tidak lain adalah yang ini ya. Yaitu X sama dengan 1M besar indeks 1, Y kecil indeks 1 ditambah 2 kali M besar indeks 2, Y kecil indeks 2 ditambah 3 M besar indeks 3, Y kecil indeks 3 modulo M. Ingat bahwa M hasilnya tadi adalah 42. 42 dari mana? Dari modulo 2, modulo 3, modulo 7. Jadi kita ambil bilangannya yaitu 2 kalikan 3 kalikan 7. Sementara untuk nilai M1 tidak lain adalah ini 21. M besar 2 itu hasilnya adalah 14, M besar 3 itu hasilnya adalah 6. Sudah kita distribusikan ke sini, kemudian kita panggil nilai Y kecil indeks 1, 1, Y kecil indeks 2, 2, Y kecil indeks 3 adalah 6. Nah, dari hasil keseluruhan perkalian ini, kemudian kita gunakan ke bentuk modulo 42. Ternyata kita mendapatkan nilai X-nya itu adalah 17. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sisa pembagian Cina ini yang memenuhi persyaratan adanya suatu relatif prima atas pembagian terhadap suatu bilangan tertentu. Oleh karena itu, kami berikan kesempatan kepada saudara untuk mengasah kompetensinya. Nah, kami arahkan saudara untuk bisa menyelesaikan soal-soal
Di antaranya, saudara bisa lihat pada layar monitor Anda, ada 2 soal yang harus saudara selesaikan, yang kemudian hasil pekerjaannya silahkan di-upload di elearning.stitek.ac.id yang akan kami buka aksesnya kurang lebih 1 minggu. Manfaatkan waktu itu secara maksimal sehingga Anda sudah bisa mengupload hasil jawabannya sebelum akses itu ditutup secara otomatis. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan.